Teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebelum itu siapkan kopi kalian dan kencangkan celana dalam siapkan hati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah tanpa basa-basi yuk let's go kita ke alur ceritanya. Keesokan harinya ketika matahari sudah terbit, Xiao Yan bersama dengan Sun Er, instruktur rowling dan Xiao Yu berjalan keluar rumah bersama-sama. Mereka berjalan menuju ke tempat kompetisi kualifikasi. Sesaat kemudian mereka sampai dan duduk di kursi. Instruktur rowling memberitahu bahwa Xiao Yan, kamu hanya perlu masuk ke dalam 50 besar dalam kualifikasi akademik dalam. Tetapi menurut saya dengan kekuatan Anda, saya pikir kamu akan dapat masuk 5 besar dan hanya ada 5 orang yang perlu kamu perhatikan. Di urutan yang pertama adalah penyihir kecil. Dia memiliki bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda, selain itu karakternya aneh dan unik, dia suka sesama jenis, dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun dia tidak terlalu tertarik pada pria, jadi Anda tidak perlu khawatir, namun titik masalahnya adalah hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin melampiaskan amarahnya padamu. Dan untuk orang yang kedua adalah Bai San yang kamu temui tadi malam, dia salah satu siswa paling menonjol, orang yang menerima pelatihan besar di akademi selama 2 tahun terakhir ini. Kekuatannya juga sangat kuat, tidak berlebihan untuk menyebut dia saingan. Mungkin yang ketiga adalah seorang yang belum pernah Anda temui, namun orang itu termasuk di antara orang-orang dari unit penegak hukum yang telah saya ceritakan sebelumnya, apalagi posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah saat ini. Selain itu dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Untuk orang yang keempat bernama Lumu, dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan memurnikan obatnya yang sangat luar biasa, tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan doki. Dia juga lawan yang tidak bisa Anda remehkan, Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Karena menurut daftar lawan Anda, mungkin lawanmu hari ini kemungkinan besar adalah dia, ucap instruktur rowling. Xiao Yan lalu bertanya, oh ya, di kelas apa kekuatan Lumu itu berada? Ucap dari Xiao Yan, lalu Xiao Yu di sampingnya tiba-tiba menjawab, sekitar bintang 3 Dadauzi. Namun orang itu adalah pot obat yang lengkap, dokumennya dangkal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap dari Xiao Yu. Lumut adalah salah satu orang yang mengidolakan Xiao Yu ketika pertama kali dia memasuki akademi. Orang itu menyamar sebagai murid baru dan membawa Xiao Yu berkeliaran. Setelah itu Xiao Yu mengetahuinya, setelah itu dia langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang mengira bahwa sejak satu tendangan itu, orang itu masih berulang kali mengganggu Xiao Yu, ucap Rowling. Jangan menceritakannya, dia seperti permen karet yang lengket yang tidak bisa saya singkirkan, dia benar-benar membuatku kesal sampai mati, ucap Xiao Yu. Mendengar itu Xiao Yan lalu berkata, sungguh tidak terduga bahwa sepupu Xiao Yu juga cukup menawan, namun Lumu ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang dari 2 tahun yang lalu, ucap Xiao Yan. Sun Er lalu berkata, apa menurutmu semua orang memiliki pandangan yang sama denganmu? Lalu Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur rowling. Dia bertanya, oh ya, bagaimana dengan orang terakhir yang menjadi sainganku? Maksud The Rowling lalu menjawab, orang itu berada di sebelahmu. Saya terkejut, tatapannya beralih ke Sun Er sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan oleh instruktur rowling yang perlu diperhatikan adalah Sun Er, wanita dengan bakat pelatihan paling menakutkan. Setelah instruktur memberitahu bahwa bakat Sun Er paling ditakuti, hal itu membuat Xiao Yan tersenyum menoleh ke arah Sun Er. Akhirnya suara bising di arena sunyi pun terjadi. Hakim Parubaya pun pelan-pelan berjalan ke lapangan terbuka. Dia berkata, kompetisi kualifikasi kami akan segera mulai. Setiap komentator yang namanya disebut harap segera masuk ke arena, kami akan menangani. Jikalah di antara peserta ada yang menyerah, Hakim Parubaya itu tidak bertele-tele. Setelah memberitahukan peraturan kompetisi, dia perlahan mundur ke kursi juri. Kali ini 2 nama terlontar dari kursi juri. Hakim Parubaya itu berkata, putaran 30 besar adalah Lumu melawan Xiao Yan. The Sun Er lalu tersenyum dan berkata dari sampingnya, Xiao Yan keke, lakukanlah yang terbaik, ucap Sun Er. Xiao Yu pun lalu berkata, sepupu Xiao Yan, lebih baik kamu tidak membuang mukaku. Jika Anda kalah dari orang itu, saya tentu akan menertawakan Anda, ucap Xiao Yu. Xiao Yan lalu menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan pun tersenyum di bawah tatapan dari semua orang. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang dan mendarat di atas arena. Lawan pertama Xiao Yan adalah pria yang menyukai sepupunya Xiao Yu, yaitu Lumu, yang juga merupakan seorang alkemis yang suka bermain dengan api. Dia kemudian memberi salam kepada Xiao Yan, kamu Xiao Yan, adik dari sepupu Xiao Yu bukan? Iya benar,
Ucap Xiao Yan sambil mengangguk sedikit. Melihat sikap Lumu yang ramah, Xiao Yan berpikir bahwa dia lebih baik dari siswa lainnya seperti Bai San, gumam Xiao Yan dalam hati. Hehehe, doakan saya adik Xiao Yan, semoga kita akan menjadi keluarga. Kamu tidak perlu khawatir, tenang saja saudara Xiao Yan, aku akan menahan diri saat pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan membuatmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan membayangkan jika Xiao Yu akan marah kepadaku, ucap Lumu. Mendengar itu Xiao Yan kemudian terdiam sesaat. Orang ini memang benar-benar mempunyai kepercayaan diri yang tinggi meskipun ini adalah pertandingan pertamanya melawan Lumu dan Xiao Yan juga punya penilaian yang bagus tentang sikapnya. Setelah bergumam dalam hati, Xiao Yan kemudian berkata, karena seperti itu maka saya akan sangat berterima kasih kepada senior Lumu, namun saya juga tertarik dengan 5 teratas dan saya harus masuk ke dalam daftar 5 besar, apakah senior bersedia membiarkan saya lolos? Ucap dari Xiao Yan. Mendengar itu Lumu tertawa pelan, saudaraku, itu semua yang dapat kita peroleh harus berdasarkan batas kemampuan, juga jangan terlalu ambisius, bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar, ucap Lumu. Setelah perbincangan mereka selesai kemudian seorang juri pria parubaya di kursi berteriak dengan suara yang keras dan berkata pertandingan dimulai. Senior Lumu, mari kita mulai, ucap Xiao Yan. Tiba-tiba Lumu terkejut ketika merasakan doki yang meningkat dan kuat tiba-tiba melunjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Segera dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Lumu lalu berkata melihat kekuatan junior Xiao Yan, saya pikir Anda harusnya sudah maju di kelas Dadaozi, bukan tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Xiao Beng dengan mudah, bakat pelatihan Anda benar-benar luar biasa, ucap dari Lumu. Namun saya harus mengatakan bahwa saya juga sangat tertarik dengan daftar 5 tempat teratas. Karena itu saya tidak bisa membiarkan Anda lolos kali ini, oleh karena itu aku hanya bisa menggunakan seluruh kemampuanku, ucap dari Lumu. Pada saat Lumu mulai menyerang Xiao Yan dengan pedangnya, akhirnya Xiao Yan juga mengeluarkan pedang suan hitamnya. Hanya dalam 1 kali pertukaran serangan pedang Lumu bengkok secara menyedihkan. Melihat itu Xiao Yan hanya memberikan senyuman kepada Lumu yang telah mundur 10 langkah. Melihat itu Lumu menjadi terkejut. Aku benar-benar meremehkanmu, sepertinya saya tidak punya pilihan selain mulai menjadi serius, ucap Lumu. Saudara Xiao Yan, kamu harus tahu tentang identitasku, begitu saya tidak menggunakan pedang maka itu akan sangat menyenangkan bagi saya, hal yang saya sukai adalah bermain api. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat Lumu memperlihatkan api biru keluar dari tangannya. Ini seharusnya semacam best friend, namun yang menyebabkan Xiao Yan takjub adalah kemampuan mengendalikan apinya sangatlah mahir dan indah. Xiao Yan lalu tersenyum dan berkata, hahaha senior Lumu, saya juga bukan seorang spesialis doki, namun melainkan seperti Anda, saya juga seorang spesialis seperti Anda yaitu dalam bermain api, ucap Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya dia menyalakan api berwarna ungu di tangannya. Hanya melihat api terlemah Xiao Yan, hal itu membuat semua orang di kompetisi tertegun dan tercengang kemudian bersorak atas bakat luar biasa Xiao Yan. Melihat itu muncul ketakutan sekaligus rasa kagum yang sangat mendalam. Lumu lalu berkata, meskipun tidak tahu tingkatan, pasti Anda sebagai seorang alkemis bakat semacam ini benar-benar menakjubkan bagiku. Saudara Xiao Yan, gunakan seluruh kemampuanmu, biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana bakat Anda dengan mengendalikan api. Namun pada saat Lumut ingin menyerang Xiao Yan, tiba-tiba Xiao Yan sudah berada di belakangnya dan berkata, jangan bergerak, jika Anda bergerak rantai api ini akan meledak, jika itu terjadi kaki Anda akan mengalami kerusakan fatal, ucap dari Xiao Yan. Mendengar itu Lumu lalu menoleh dengan susah payah, dia menatap Xiao Yan yang tanpa sadar telah muncul di belakangnya dan Lumu menyadari bahwa kakinya telah diikat oleh api ungu. Orang ini sebenarnya benar-benar mengendalikan api dengan cara yang sangat indah, ucap Lumu dalam hatinya, sambil merasakan keterkejutan yang sangat luar biasa. Melihat itu pria tua yang memiliki kedudukan sebagai petinggi, dia kemudian berkata saat melihat pertandingan Xiao Yan, anak ini membagi apinya menjadi 2, salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu, sementara api yang lain disembunyikan di bawah tanah. Untuk membuat jebakan dan menunggu Lumu menginjaknya, meskipun jebakan itu disembunyikan cukup kasar, pihak lawan tidak akan fokus terhadap kakinya. Deng melakukan 2 hal ini secara bersamaan itu harus membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar. Xiao Yan memang layak menjadi juara di Grand Meeting Alkemis di Kekaisaran Jiama, ucap pria itu. Di sisi lain Lumu yang melihat kondisinya yang tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Lumu mengakui kekalahannya. Dia berkata, aku telah kalah, ucap Lumu. Xiao Yan kemudian menundukkan kepalanya dengan rasa hormat.
Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Anda mungkin benar-benar masuk 5 besar di masa depan. Saya akan mencari kesempatan untuk meminta saran dari Anda, ucap dari Lumu. Setelah mengatakan hal itu, Lumu lalu memberi hormat kepada Xiao Yan dan kemudian membalikkan tubuhnya ke arah pintu keluar stadion dan berjalan dengan sikap yang sangat tegas. Xiao Yan lalu menatap Lumu dari kejauhan sambil bergumam dalam hati, orang ini cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Bai San. Mungkin aku bisa berteman dengannya jika ada kesempatan di lain waktu, ucap dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan lalu memasukkan kembali pedang Suan hitamnya sambil berbalik dan turun dari arena pertarungan di bawah tatapan banyak orang. Setelah itu dia memasuki area di mana kelompoknya duduk. Instruktur Rowling lalu berkata, baiklah semuanya tenang. Melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik, Instruktur Rowling langsung menggelengkan kepala tanpa daya. Karena itu Instruktur Rowling lalu berkata kembali, tidak heran kalau Sun Er tidak pernah mempedulikan pria lain selama 2 tahun ini. Dia benar-benar memiliki orang yang sangat luar biasa di hatinya, ucap Instruktur Rowling. Tiba-tiba rona merah memikat muncul di wajah Sun Er. Setelah mendengar kata-kata Instruktur Rowling tadi, Xiao Yan tersenyum dan kemudian maju 2 langkah untuk duduk di samping Sun Er. Dan tiba-tiba Xiao Yan menggenggam tangan Sun Er dan berkata pelan, Sun Er, kamu adalah milikku, ucap dari Xiao Yan. Wah, ini mah Mamang Oyan benar-benar playboy cap badak, hahaha. Xiao Yan tidak peduli tentang seberapa besar faksi di belakang Sun Er, aku pasti tidak akan menyerah. Mendengar itu sontak Sun Er sangat terkejut. Secara tiba-tiba Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengungkapkan cintanya pada saat tersembunyi seperti ini. Wajah Sun Er mulai menjadi merah merona untuk kedua kalinya. Instruktur Rowling melihat Turner yang tercengang membuatnya bertanya, Cut Er, apakah ada yang salah? Instruktur Rowling awalnya tidak tahu sebelum tatapannya langsung melayang ke bawah dan kebetulan melihat tangan Xiao Yan yang memegang tangan Sun Er. Mengetahui hal itu diketahui Instruktur Rowling, Xiao Yan buru-buru menarik kembali tangannya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya lalu dia berkata, dasar anak muda, kamu harus mengendalikan dirimu di depan umum. Meskipun saya tahu hubungan Anda dengan Sun Er sangat dekat, Anda tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang mendambakan Sun Er di tempat umum seperti ini. Jika itu sampai terjadi, saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan ribuan orang sendirian, ucap Instruktur Rowling. Mendengar itu Xiao Yan tersenyum canggung tetapi tidak berani menyela ucapan Instruktur Rowling. Setelah itu Instruktur Rowling menoleh ke arah Sun Er dan kemudian berkata, Sun Er, mengapa kamu begitu bisa acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang luar, tetapi di depan Xiao Yan kamu tidak berbeda dengan gadis polos yang sedang jatuh cinta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan untuk berhasil memikat hati wanita sepertimu, ucap Instruktur Rowling. Astaga, greget gua dengerinnya, rasanya gemes banget ama Xiao Yan dan Sun Er. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman, terima kasih yang udah selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you next time. And thanks bro.